Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yohanes Christian Panjaitan dengan NIM 122142117. Di sini saya akan mempresentasikan tentang website yang saya buat, yaitu website e-commerce mahasiswa dengan nama Sellit. Jadi Sellit ini memang ditujukan untuk mahasiswa untuk dapat menjual dan membeli barang-barang. Oke, kita langsung ke demo aja. Sebelumnya, kita menggunakan dua entitas utama, yaitu users dan produk. Untuk demo kita akan mencoba users terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa langsung sign up, membuat user, misalnya Yohanes. Nah, error. Oke, terus mulai servernya. Lalu, setelah kita klik sign up, sudah berhasil dibuat dengan nama Yohanes dan email yohanes@gmail.com. Setelah kita selesai sign up, kita bisa langsung login. gmail.com, password, save. Berhasil login. Kita bisa lihat di sini Yohanes. Setelah selesai dibuat dan berhasil. Lalu untuk user kita bisa langsung edit di setting. Ini untuk username menggunakan Yohanes. Kita bisa ganti seperti Yohanes. Save profile changes. Profile update successfully. Refresh. Ini memakan beberapa waktu untuk dapat berubah. Setelah kita tutup di localhost 123. Di logout dulu. Oke, sudah berubah dengan nama Yohanes CP. Jadi kenapa dia tidak bisa langsung diganti? Karena kita menggunakan JWT web tokennya untuk setiap login dengan username dengan token. Jadi dia membatasi kalau misalnya kita nggak akan bisa mengubah apa yang ada di tampilan frontend kalau token dari username pertama masih ada. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung hapus akun dengan metode delete my account, confirm, your account has been successfully deleted. Kita bisa lihat di search, di refresh, yang kita buat tadi sudah tidak ada ya. Oke, kita register lagi. Nama John Tom John. Oke, berhasil kita sign up lagi. Kita lihat di database. Refresh, berhasil. Kita login. Tadi dengan john@gmail.com. John. Berhasil login. Sebelumnya perlu diketahui ini menggunakan Beaver dan tetap menggunakan koneksi dari PostgreSQL. Tapi untuk extension saya menggunakan Beaver. Oke. Setelah kita selesai melakukan demo untuk entitas user, kita akan mulai demo untuk entitas produk. Di sini kita bisa langsung ke seller dashboard. Lalu ke produk. Lihat di sini belum ada produk di dalam untuk akun ini. Jadi kita langsung build produk baru. Produk ini akan menggunakan API ImageKit untuk storing gambar. Nah, selanjutnya untuk ini menggunakan dummy data atau
pricing. Di sini pricing masih menggunakan dolar untuk kemudahan. Kita bisa lihat di sini debugging, uploading image to image kit, screenshot, semacam. Terus image uploaded successfully dengan link di mana image itu disimpan. Jadi kita menggunakan imagekit.io, API eksternal. Kita lihat di database, fresh. Nih, sudah ada betul kaca. Dari nama sellernya sudah ada, deskripsinya, harganya, dan harga awalnya sebelum diskon, dan image URL-nya. Oke. Lalu setelah kita berhasil put di database, kita langsung cek di homepage. Sudah ada bahwa dia berhasil melakukan metode get untuk fetching data dari database-nya di dalam homepage. Terus lihat di sini, dia masih out of stock karena stoknya nol. Oke. Nah, di sini kita bisa melakukan edit untuk membuat sebuah stok, menambahkan stok yang ada pada produk dengan edit. Kalau kita tambahkan stok, misalnya 100 save changes, sudah berhasil. Kita cek lagi produknya, sudah ada 100 in stock. Coba kita lihat di dalam database. Stok tadi masih 0, kita refresh, sudah 100. Oke, nah yang terakhir untuk produk, kita lihat di produk tab lagi, langsung dengan metode delete. Sure you want to delete this product, delete product, delete successfully. Oke, produk ID to delete sudah ada satu sesuai sama dengan ID di database. Oke, berarti berhasil. Product found, kita refresh lagi produknya. Product found, kita lihat di homepage. Products available. Oke, kita lihat di database, produk sudah ada. Nah, sistem tadi sudah bisa sudah sesuai dengan ketentuan untuk post, delete, put, dan get untuk setiap dua entitas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang arsitektur. Jadi arsitektur saya menggunakan dipisahkan dari menjadi dua folder, backend dan frontend. Untuk penggunaan Python, karena kita akan menginstal banyak dependensi untuk proses developing dari website ini, karena menggunakan Pyramid Python, saya menggunakan virtual environment untuk menjaga agar tidak terinstall secara global. Nah, untuk backendnya, dia tidak langsung di dalam backend, tetapi di dalam sebuah package bernama e-commerce. Di e-commerce ini ada model, skema, dan views. Model itu untuk model yang ada di dalam database-nya. Skema itu untuk skema cara penggunaan database-nya, seperti untuk cart item, user sign up, login, dan update password. Kemudian untuk views, bagaimana proses seperti get cart view atau delete produk, edit produk, dan sebagainya. Di sini saya menggunakan course untuk cross origin resource sharing, masih menggunakan allows all, dan sudah membuat get, post, put, delete untuk setiap relasi untuk setiap entitas. Kurang lebih seperti itu. Juga front end saya buat di dalam sebuah pages
Nah, jadi setiap page di sini ada di dalam file masing-masing. Jadi bukan JSX-nya bernama page tersebut, tapi page page itu dari nama foldernya, tetapi untuk JSX-nya dengan page.jsx. Untuk komponen sudah berada di luar pages karena ini akan digunakan berulang-ulang. Lalu untuk API seperti pada login, saya masih menyatukan untuk fetching-nya, untuk fetch API-nya di dalam front end. Karena masih developing awal, jadi agar mempermudah untuk mencari di mana metode fetching-nya, satukan. Lalu seperti biasa, ini sudah menggunakan recruiter DOM sesuai dengan ketentuan tugas. Jadi seperti ini routingnya. Dan ini sudah menggunakan endpoint-nya. Misalnya authenticated only untuk wallet, untuk orders, dan untuk lainnya. Jadi ketika kita membuka website dan sudah melakukan login, kita tidak bisa mengakses login lagi, bukan hanya dari front end tetapi dari back end, seperti login. Dia akan membawa kita ke dalam homepage lagi. Terus sign up, kita akan dibawa ke homepage lagi karena sudah diketahui bahwa user sudah login dan punya token yang disimpan. Oke, kurang lebih seperti itu website yang saya buat. Selanjutnya untuk kesimpulan manfaat website dan tantangan selama pengembangan. Kesimpulan manfaat website saya adalah untuk saya sendiri, saya jadi mengerti bagaimana proses developing website full stack. Bukan cuma dari bagaimana website itu ditampilkan, tapi bagaimana secara menyeluruh website itu diproses dalam dari ORM-nya, dari database management, dari front-end tampilan, dari API yang dipanggil dari back-end, dan lain-lain. Untuk user website ini barangkali di masa depan dapat membantu mahasiswa untuk menjual barang-barang yang sudah tidak dipakai supaya kita tahu banyak kita temukan di grup WhatsApp atau di Telegram mahasiswa yang menjual barang-barang yang tidak lagi mereka pakai, seperti mahasiswa yang sudah lulus yang menjual barang-barang mereka, tetapi mereka belum mempunyai platform untuk menyatukan setiap user dan pembeli dan menemukan target market mereka yang tepat. Oke, kesulitan yang saya temukan dalam pengembangan adalah kurangnya dan minimnya dokumentasi dan penggunaan, karena piramid Python termasuk lama, termasuk framework lama. Karena zaman sekarang untuk Python orang akan lebih prefer untuk menggunakan Flash atau Django karena lebih mudah, dan juga ini menggunakan RESTful API, jadi agak ribet dibanding dengan Fast API. Juga bahkan jika menggunakan AI untuk mencari informasi, masih kekurangan data. Contohnya pada course ini. Karena Python tidak memiliki sebuah package bernama course. Pyramid course itu tidak ada package-nya, jadi kita harus membuat secara manual dengan ini cannot find a version. Jadi harus lebih banyak teliti dan memeriksa kesalahan di mana kesalahan itu ada. Kurang lebih seperti itu. Kiranya apa yang saya presentasikan dapat membantu para penonton.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.